Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara. Terima kasih karena saudara-saudara tetap setia mendengarkan renungan ceria yang hadir dan menyapa kita setiap hari. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini akan kita dasari melalui kesaksian Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya melalui Alkitab masing-masing. Dan saya akan memfokuskan permenungan kita pada ayat yang ke-9. Demikian, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara, Tuhan Yesus seringkali menyampaikan pengajaran tentang kerajaan Allah melalui kisah-kisah atau perumpamaan-perumpamaan. Ini membuat orang yang mendengar belum tentu dapat menangkap kebenaran atau arti dari perumpamaan tersebut. Pun demikian yang terjadi pada saat Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang seorang penabur dalam bacaan kita. Murid-murid menanyakan, apa artinya perumpamaan tersebut? Lalu Yesus menggambarkan perumpamaan ini dalam wujud sebagai respon menerima kebenaran firman Tuhan. Benih yang ditaburkan adalah gambaran firman Tuhan, dan bagaimana tempat benih ini jatuh adalah berkaitan dengan cara orang merespon firman Tuhan. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan habis oleh burung-burung. Bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, perumpamaan ini sangat mudah dimengerti, karena antara ladang biasanya ada jalan sempit yang kering dan keras, yang berguna untuk dilewati banyak orang. Bagian tanah ini tidak pernah dibajak, sehingga tetap keras dan kering. Benih yang jatuh di jalanan ini tentu saja tidak bisa masuk ke dalam tanah. Mereka tetap ada di atasnya, dan burung-burung pun dengan cepat memakan benih yang masih terlihat di atas tanah. Bagian dari perumpamaan ini merujuk pada mereka yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Inti persoalan terletak pada kondisi tanah yang memang keras, sebagai gambaran hati yang keras dan kering, tidak siap untuk ditaburi firman Tuhan. Mereka tidak percaya, bahkan dalam mendengar firman Tuhan, yang mungkin mereka juga berpikir tidak berguna bagi mereka, hingga mereka tidak mau menjadi percaya. Bagian yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu, sehingga tidak berakar dan mudah layu. Walaupun petani sudah membajak tanah dan mengambil semua bebatuan di atas tanah itu, tetapi seringkali masih ada beberapa bagian dari ladang itu memiliki tanah bebatuan yang tersembunyi di dalam. Tanah di atasnya hanya tipis. Benih yang ditabur dengan cepat menunjukkan pertumbuhan, karena akar yang ada dengan cepat mengambil semua persediaan air dan unsur hara di tanah yang tipis itu. Persoalannya, akar itu seharusnya terus masuk lebih dalam dan mendapatkan nutrisi-nutrisi ke tempat yang lain. Hal ini tidak dapat dilakukan karena terhalang tanah yang berbatu. Akar yang pendek dan persediaan air dan unsur hara yang terbatas membuat tanaman yang tumbuh dengan cepat menjadi layu dan kering. Arti bagian ini diberikan pada ayat 20-21. Sebagian orang menunjukkan antusias untuk mendengar firman Tuhan secara luar biasa,
Mereka segera menerima, bahkan menerimanya pun dengan gembira. Ada hasrat yang besar, ada luapan sukacita. Namun hal ini hanya sebentar saja karena tidak mengakar. Pada saat penderitaan datang, antusias ini pun lenyap. Ini menggambarkan bahwa bagian orang yang mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa dengan sukacita, tetapi mereka tidak mau belajar dengan sungguh, sehingga firman Tuhan tidak betul-betul mengakar dalam kehidupan mereka. Hingga saat penderitaan datang, iman mereka mudah sekali menjadi layu. Bagian yang ketiga, yaitu benih yang jatuh di semak duri sehingga mati terhimpit oleh semak itu. Salah satu musuh petani adalah rumput liar dan semak duri. Kadangkala rumput liar dan semak duri dicabut, tetapi sisa akarnya masih tertinggal di dalam tanah. Akibatnya mereka dengan cepat bertumbuh kembali, bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, karena tingkat ketahanan dan pertumbuhan mereka yang sangat luar biasa. Pada tanaman agrikultural yang sudah tumbuh terdesak, semak duri menghabiskan air dan nutrisi dalam tanah. Semak juga melilit tanaman tersebut sehingga tidak dapat bertumbuh dengan baik. Pada bagian yang ketiga ini merujuk pada orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi kecintaannya terhadap dunia membuat mereka tidak dapat berbuah. Pada ayat 22, kecintaan terhadap dunia membuat mereka tidak berani berkorban demi pertumbuhan rohani mereka. Hobi menyedot perhatian dan waktu mereka. Ambisi dalam pekerjaan dan karir menguras tenaga mereka. Demi uang, mereka rela meninggalkan ibadah. Tidak jarang kebenaran juga dijual untuk meraih apa yang mereka inginkan. Singkatnya, disiplin rohani adalah hal terakhir yang mereka lakukan jika itu pun mereka masih punya waktu. Bagian yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang subur dan berbuah banyak. Yesus mengungkapkan, benih yang jatuh di tanah subur menghasilkan buah 10 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, atau bahkan ada yang 100 kali lipat. Ini menunjuk pada mereka yang mendengar dan mengerti firman Tuhan, bukan hanya secara intelektual, tetapi juga secara spiritual. Firman Tuhan tinggal dan mengakar dalam hati dan pikiran mereka, hingga dalam laku kehidupan mereka menghasilkan buah yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, jika pada kita diajukan pertanyaan permenungan saat ini, termasuk pada bagian manakah kita dalam menerima firman Tuhan? Tentunya kita bersama mengharap bahwa kita adalah tanah-tanah yang subur, yang menghasilkan buah yang baik. Entah itu kita yang baru mampu menghasilkan 10 kali lipat, 60 kali lipat, atau 100 kali lipat. Buah yang baik kita hasilkan melalui proses penerimaan dan pembelajaran terhadap firman Tuhan, hingga firman Tuhan yang kita terima tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kita, dan kita jalani dalam kehidupan kita hari lepas hari. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.